Hai guys, back again with me Sofia. You can call me Sofia or Aya. Dan kali ini Sofi mau ngebahas how to earn money atau gimana caranya ngasilin duit. Jujur ya, akhir-akhir ini Sofi dan teman diskusi Sofi seringnya tuh ngomong uang, uang, dan uang. Bukan karena kita matre atau gimana, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi nggak salah kalau misalnya kita semakin umurnya bertambah, semakin sering juga kita mikirin di mana dan gimana mendapatkan sumber rezeki. Dan setelah overthinking sekian malam sambil survei di internet, akhirnya Sofi mendapatkan beberapa jawaban yang akan Sofi share di sini. Karena ini based on my experience, kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin atau lengkapin di kolom komentar, oke? And of course, sebelum ke materinya, Sofi persilahkan kalian untuk like dan subscribe channel ini. Bantu biar nggak stuck di 2K subscriber. Nyalain juga notifikasinya karena konten-konten selanjutnya masih ngebahas soal keuangan, Shopee haul, keuangan lagi, dan seterusnya. Disclaimer dulu teman-teman, cara menghasilkan uang itu ada dua jenis secara umum, ada active income dan passive income. Untuk video ini kita bakalan fokus ngebahas active income dulu. Konten selanjutnya baru kita ngebahas yang pasif. Dan untuk makna active income ini, kita mendapatkan uang atau gaji saat kita bekerja. Nggak kerja sama dengan nggak dapat uang. Maka dari itu kita nggak boleh males-malesan dan harus rajin untuk mendapatkan goals tersebut. Active income berarti kita harus kerja, dan dengan kerja kita menghasilkan produk-produk yang menguangkan atau mendatangkan uang. Produk active income ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah produk berupa barang. Ini artinya berdagang. Ingat ya guys, jualan itu pintu rezeki yang paling gede dan paling potensial. Apalagi 2021 ini, pekerjaan sebagai seller lah yang paling banyak diminati dan paling banyak dibutuhkan juga. Jadi nggak ada alasan untuk nggak jualan. Kalau kalian masih bingung barang apa aja yang paling menguntungkan, maka hasil survei akan menjawab 4 barang ini. Yang pertama adalah skincare. Karena mayoritas isi bumi ini berjenis cewek dan mereka sedang tergila-gila dengan kata glow up yang membuat mereka rajin beli skincare. Tips aku, kalian cari dan jual produk yang lagi happening, kayak produk Scarlett yang lagi dipromosiin di mana-mana, acne gel XY yang booming buat menghilangkan jerawat, atau kutek pencabut komedo yang lagi viral beberapa minggu yang lalu sampai sekarang. Pokoknya kalian survei aja produk yang paling dibutuhkan. Kalian bisa survei di Instagram atau TikTok. Dan yang kedua adalah makanan atau cemilan, baik instan maupun cepat saji. Jualan makanan emang paling ampuh, apalagi kalau makanan itu masuk ke dalam selera mayoritas, kayak boci instan atau tteokbokki dan corn dog yang mozzarellanya itu full dan melted. Dan makanan-makanan lain yang orang kalau lihat iklannya aja tuh udah ngiler. Yang ketiga adalah fashion. Bisa kita sadari kalau bisnis thrift shop memang lagi gencar-gencarnya diminati oleh kalangan pemuda. Dan setelah aku lihat-lihat puluhan thrift shop dengan berbagai konsep dan tema fashion, dapat disimpulkan kalau tema Korean vintage aesthetic dan tie-dye lah yang paling diminati, baik outernya, sweatshirt, tas, maupun aksesoris seperti gelang dan kalung dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah room decor. Hal ini aku ambil karena aku lihat mahasiswa tuh mulai pindah ke kos-kosan dan mereka perlu organizer yang mampu menyimpan barang-barang mereka yang banyak dengan minimalis. Termasuk juga aku lagi ngumpulin uang buat beli organizer yang bisa bikin kamar aku tuh jadi kamar yang cozy dan estetik. So bakal untung banget buat yang jualan room decor kayak gini. Produk active income yang kedua adalah jasa, yang mungkin agak sulit karena masih pandemi gini dan banyak lapangan pekerjaan yang mengurangi pekerja offline mereka. Tapi nggak apa-apa, karena sedikit bukan berarti nggak ada. Kita bisa cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jasa kita. Jasa yang paling banyak dibutuhkan saat ini adalah jasa antar jemput dan transportasi. Kalian bisa menawarkan jasa kalian untuk mengantar jemput seseorang atau barang, baik secara individual atau di bawah suatu lembaga seperti restoran dan toko, atau aplikasi layanan seperti Gojek dan Grab. Selanjutnya adalah menjadi staff di
suatu tempat kerja seperti kantor pengiriman seperti JNT atau JNE, atau staf di tempat perbelanjaan besar seperti Ramayana atau toko besar lain yang membutuhkan banyak pekerja. Dan yang terakhir, bekerja di suatu startup, baik yang bergerak di bidang produsen makanan, pakaian, dan lain-lain. Biasanya perusahaan startup yang mulai bangun ini perlu cukup banyak pegawai. Dan kalau misalnya kalian nggak nemu perusahaan startup yang cocok, kenapa nggak kalian aja yang bikinnya? Produk terakhir adalah barang hasil jasa. Gimana tuh Kak Sob? Jadi barang hasil jasa ini melibatkan hard skill yang kita punya. Semisal teman-teman punya skill digital art, bikin ilustrasi wajah orang. Kan banyak tuh ya yang sekarang mencoba jalur ini dan bisa banget kalian tiru. Skill lain misalnya bikin microblog atau feeds Instagram profesional buat all shop. Kalian bisa tuh menawarkan jasa kalian untuk menciptakan barang tersebut. Tips dari aku, kalian bikin ciri khas atau branding dari barang hasil jasa kalian. Agak susah sih di poin ini, tapi kalau karya kalian itu mainstream dan kualifikasinya biasa aja, peluang kerjanya itu lebih kecil. Jadi kalian bisa brainstorming dulu kira-kira jasa seperti apa yang kalian suguhkan dan bagaimana brandingnya agar menarik perhatian calon pelanggan. Next step adalah di mana pemasarannya atau di mana kita bisa menjual produk tersebut. Pilihan pertama adalah dengan memasarkannya secara offline. Kita bisa bikin toko makanan di rumah kita sendiri, sekalian menjual jasa pesan antarnya. Tentu ini akan lebih susah ketimbang menjualnya di toko di kawasan perbelanjaan atau food corner. Tapi akan lebih mudah jika kita juga memasarkannya secara online. Terlebih sekarang ini saat pandemi yang menyebabkan kita tidak bisa bebas keluar rumah dan banyak orang juga yang menikmati aturan stay at home, gak ada alasan untuk gak jualan online. Dengan jualan online yang potensial ini, kita bisa menghemat tenaga dan gak ribet juga. Pertama, kita bisa milih apakah mau memasarkan jualan kita di sosial media seperti Instagram, TikTok, atau YouTube, atau memasarkannya di e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Kalau aku sendiri jelas milih Shopee karena aku sudah tahu betul fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee dan bagaimana cara pemakaiannya. Dan sebagai Shopee seller, aku recommended banget buat jualan di Shopee. Kita bisa dengan gampang mempertemukan pembeli dengan barang produk kita yang mereka butuhkan tanpa harus kita antarkan barangnya atau mereka ambil di tempat kita. Karena kita bisa pilih pick up barang oleh JNT atau JNI. Sebagai contohnya adalah penjualan face mask dan body scrub at kalasunara.kalimantan di Shopee. Kita tinggal upload produk jualan kita di Shopee dan sharing produk tersebut ke semua sosial media kita. Selanjutnya kita tinggal tunggu pembeli untuk check out orderan mereka. Kalau sudah gitu, kita tinggal pilih apakah mau antar paketannya ke JNT dan kurir lainnya atau kurir yang mengambil ke tempat kita. Kalau aku jelas ambil opsi yang kedua. Dan setelah itu, kita tinggal santai, rebahan aja sambil pantau dari aplikasi produk kita apakah sudah sampai ke tujuan atau belum. Dan sudah deh, segampang itu buat jualan di Shopee. Untuk promosinya juga gampang banget. Kalian manfaatin sosial media yang kalian punya. Misal nih, jualan produk dari aku, Kalasunara. Kalian bisa langsung check out dengan klik link yang ada di description box. By the way, dengan pembelian satu produk, kalian bakalan dapat gift colored postcard yang bisa diwarnain sesuai kreativitas kalian. Dan ini berlaku kelipatan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung check out sebelum kehabisan atau ikut pre-order sampai awal bulan Februari ini. Nah gitu teman-teman cara promosinya. Selanjutnya ini permasalahan bagi kita yang nggak punya modal keuangan. Kita bisa banget gunakan dua opsi. Yang pertama menjadi reseller atau distributor, atau yang kedua menjadi dropshipper. Yang pertama reseller atau distributor. Bedanya apa Kak Sob? Jadi gini, misal ada brand namanya Kalasunara. Brand ini berpusat di Bali. Karena Kalasunara ingin meluaskan pasarnya, maka dibukalah distributor di berbagai daerah lain seperti @kalasunara.kalimantan ini. Jadi pasar Kalasunara sudah ada di Kalimantan. Selanjutnya @kalasunara Kalimantan ingin meluaskan pasarnya ke kota-kota di Kalimantan, maka dibukalah lowongan reseller. Kalau ditanya lebih untung mana antara distributor atau reseller, jelas jawabannya lebih untung yang distributor. Tapi jangan lupa modal jadi distributor pun lebih tinggi pengeluarannya ketimbang menjadi reseller. Kasop, kan jadi reseller atau distributor ini masih perlu modal ya? Ada nggak yang nggak perlu modal sama sekali? Ada, yaitu kalian ambil opsi kedua, yaitu menjadi dropshipper. Cara kerja dropshipper ini gampang banget. Kita pakai brand Kalasunara lagi ya, soalnya bingung mau pakai brand apa selain itu. Jadi aku tuh
tahu keberadaan brand ini dan tahu gimana cara pembeliannya agar ekonomis dan lebih murah. Selanjutnya, aku nawarin teman aku di daerah lain untuk beli Kalasunara dan dia pengen. Yang harus kita lakukan adalah memesankan produk Kalasunara dan produk tersebut langsung dikirimkan ke alamat pembeli atau ke alamat teman kita tadi. Jadi nggak ada yang namanya nimbun stok dan sebagainya. Cara yang cukup mudah bukan buat jadi dropshipper. Kalian bisa nawarin produk yang kalian pilih dengan mempromosikannya di Instagram, TikTok, atau YouTube, dan ya sudah deh, tinggal rebahan nunggu orderan. Nah, itu tadi hasil survei yang aku lakukan untuk menghasilkan uang dengan bekerja atau active income. Buat pertanyaan, Kasop, kalau active income kan kita harus kerja. Apa artinya dengan passive income kita bisa dapat uang dengan rebahan? Jawabannya bisa banget. Walaupun ini kedengarannya ngaco dan kadang ada hoax yang berseliweran yang menyebabkan asumsi dapat uang dengan rebahan itu bohong banget. Padahal ada banyak cara bagi kita untuk mendapatkan uang dengan rebahan dan bisa kalian lihat di video selanjutnya atau 2 video selanjutnya. Pokoknya tunggu aja deh. Segitu dulu dari aku dan semoga bermanfaat untuk kita para pengumpul pundi-pundi keuangan. Jangan lupa follow Instagram aku @softxu dan kasih like serta komentar yang pantas untuk video ini. Serta subscribe dan share di sosial media kalian seperti Instagram atau WhatsApp. Dan oke, my name is Sophie and I'll be right back. Dah.